Perkenalkan, nama saya Angga Yoga, NIM 1910416905, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalim SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini diberikan tugas untuk mencari sebuah materi tentang the culture environment of global market. Baik, di sini materinya itu pemasaran internasional harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tentang tantangan itu atau mengubahnya. Pemasaran internasional memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan menentukan dalam mempengaruhi kecepatan tingkat perubahan di seluruh dunia. Hal terlihat jelas dalam makna, tapi praktis menyangkut semua industri, terutama produk konsumen. Pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci. Industri elektronik telah mengubah pola hiburan dan pemasaran. Pakaian telah mengubah gaya-gaya dan sebagainya. Dalam produk industri, budaya telah mengaruhi karakteristik dan permintaan produk, tapi yang lebih penting lagi sebagai pengaruh pada proses pemasaran. Terutama dalam cara menjalankan bisnis, pemasaran internasional telah belajar untuk mengendalikan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setempat untuk keahlian pemasaran. Hubungan bisnis antara pihak-pihak yang mempunyai budaya atau kebangsaan berbeda dapat dipengaruhi oleh tantangan tambahan. Bila salah satu pihak dari budaya konteks tinggi mengambil bagian dalam kesepakatan bisnis, faktor-faktor yang dibahas mungkin akan lebih rumit karena keyakinan berbeda mengenai signifikasi dari kesepakatan bisnis formal dan kewajiban yang mengikat semua pihak. Misalnya, manajer penjualan benar-benar yakin bahwa hanya kontrak yang ditulis dengan baik yang diperlukan agar perusahaan dapat menerima semua kewajiban yang mengikat. Tetapi perusahaan dapat menerima semua kewajibannya hanya dapat terjadi bila ada hubungan pribadi, karena kadang-kadang hubungan pribadi juga perlu untuk melaksanakan sesuatu dalam lingkungan konteks rendah. Aspek dasar budaya dari budaya. Bagi ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, seperti didefinisikan oleh ahli antropologi organisasi Gerd Hofstede. Budaya adalah tantangan kolektif dari pikiran yang membedakan anggota tersebut dari satu kategori orang dengan orang lain. Di sini budaya menurut dari pandangan ahli antropologi, seperti diutarakan oleh Ruth Benedict dalam karya klasiknya berjudul The Chrysanthemum and the Sword. Tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapat seseorang, cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalamannya di dunia ini. Tidak masalah jika tindakan dan opini dirasakan sebagai gagasan yang aneh oleh orang lain. Pemasaran global yang berhasil harus memahami pengalaman manusia dari sudut pandang lokal dan menjadi orang dalam melalui proses empati budaya. Budaya konteks tinggi dan rendah. Edward T. Hall menyarankan konsep konteks tinggi dan rendah sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan nyata kata-kata membawa sebagian besar informasi dalam komunikasi. Dalam budaya konteks tinggi, tidak terlalu banyak informasi berbeda dalam pesan verbal. Jepang, Saudi Arabia, dan budaya konteks tinggi lainnya sangat menekan pada nilai dan posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat. Dalam budaya ini, pinjaman dari bank lebih mungkin didasarkan pada siapa Anda daripada analisis formal laporan keuangan. Dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Swiss, atau Jerman, persetujuan dibuat dengan informasi yang jauh lebih sedikit mengenai karakter, latar belakang, dan nilai-nilai keputusan, lebih didasarkan pada fakta dan angka dalam permintaan pinjaman. Komunikasi dan negosiasi. Jika bahasa dan budaya berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi, misalnya ya dan tidak dipergunakan dengan cara yang berbeda antara negara Jepang dan negara Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam bahasa Inggris. Jawaban ya atau tidak atas sebuah pertanyaan didasarkan pada apakah jawaban menyiapkan atau menolak. Dalam bahasa Jepang tidak demikian. Jawaban ya atau tidak dapat dipergunakan untuk jawaban yang membenarkan atau menolak pertanyaan tadi. Perilaku sosial. Ada sejumlah perilaku sosial dan
sebutan yang mempunyai arti yang berbeda-beda di dalam budaya lain. Sebagai contoh, orang Amerika umumnya menganggap tidak sopan jika makanan di atas piring membumbung, membuat keributan ketika sedang makan dan bersendawa. Namun sejumlah masyarakat Cina merasakan bahwa merupakan hal yang sopan jika mengambil setiap porsi makanan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasannya dengan bersendawa. Perilaku sosial lainnya jika tidak diketahui akan merugikan bagi pelancong internasional. Sebagai contoh, di Arab Saudi merupakan penghinaan jika menanyakan kepada pemilik rumah tentang kesehatan suami istri. Sosialisasi antara budaya. Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku-perilaku yang ada. Sebagian contoh di Amerika Serikat, bak mandi dan toilet mungkin berada dalam ruangan yang sama. Orang Amerika mengasumsikan bahwa ini adalah norma yang berlaku di dunia. Namun dalam beberapa budaya seperti Jepang menganggap itu tidak higienis, bahkan budaya lain menganggap duduk di atas toilet duduk itu tidak higienis. Di banyak budaya menggunakan tisu toilet bukanlah norma mereka. Lingkungan budaya. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai adat istiadat dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing, jika ingin berhasil, harus menganalisis etnosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumahnya, yang sering berbeda konsep waktu, ruang, dan tata caranya. Bagaimana konsumen setempat memikirkan dan menggunakan produk tertentu harus diperhatikan oleh penjual sebelum merencanakan program pemasaran. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mengejutkan di pasar konsumen. Kaum pria Prancis rata-rata menggunakan kosmetik dan alat kecantikan hampir 2 kali lebih banyak daripada istri mereka. Orang Jerman dan Prancis makin spaghetti bungkusan lebih banyak daripada orang Itali. Anak-anak Itali senang makan sepotong coklat yang disisipkan di antara 2 potongan roti sebagai cemilan. Kaum wanita di Tanzania tidak mau memberi telur kepada anak-anak mereka karena takut anak-anak itu menjadi botak dan impoten. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata penyampaian kalimat yang kurang tepat. Semoga materi ini yang sudah saya cari dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.